Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Melita Wahyu. Nah, kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang persamaan trigonometri. Nah, materi ini merupakan materi matematika peminatan kelas 11 semester 1. Nah, sebelum kita ke persamaan trigonometri, nah kalian harus paham dulu tentang nilai sudut-sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu seperti ini. Sudut 0 derajat sampai 360 derajat ini merupakan sudut istimewa. Yang saya paparkan di sini adalah sudut istimewa. Nah, pada kuadran 1, sudut istimewanya adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kita akan menentukan nilai dari sudut istimewa itu. Nah, nilai sin, cos, dan tangennya. Untuk nilai sinnya pada kuadran 1, nah sin 0 derajat itu 0. Sin 30 derajat itu setengah. Sin 45 derajat setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3. Sin 90 derajat itu 1. Lalu pada kuadran 2, 3, dan 4 kita akan dibantu oleh grafik. Nah, kalian pahami dulu grafik sinus di sini. Nah, grafik sinus itu dimulai dari 0, kemudian puncaknya itu pada angka 1, lalu turun. Kemudian kembali ke 0, kemudian turun di sini. Paling rendah itu min 1, kemudian kembali lagi ke 0. Itu adalah grafik sinnya. Nah, pada kuadran 1 itu 0 derajat sampai 90 derajat. Ini kuadran 1. Nah, nilai sudutnya itu dimulai dari 0, kemudian setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan paling tinggi 1. Nah, kalian hafal dulu sudut istimewanya masing-masing kuadran. Lalu pada kuadran 2 di sini grafik sinnya turun. Nah, di sini kita perlu perhatikan. Habis 1 itu setengah akar 3. Sebelum 1 itu setengah akar 3. Sebelum setengah akar 3 di sini ada setengah akar 2. Setelah setengah akar 3 120 di sini 135 derajat nilainya setengah akar 2. Di sini setengah 0. Polanya sama. 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, kemudian turun. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Jadi yang perlu kalian hafal itu di sini. Di kuadran 1 sinnya. Dan juga di sini kuadran 2 masih positif ya nilainya. Kenapa? Karena di atas sumbu X. Nah, di atas sumbu X di sini jadi nilainya masih positif. Ini kuadran 2. Kemudian pada kuadran 3 di sini kan 180 derajat ya sampai 270 derajat. 270 derajat di sini adalah batas antara kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, kuadran 3 itu 180 derajat sampai 270 derajat. Di sini nilai sudutnya negatif karena apa? Karena dia di bawah sumbu X. Itu yang grafik sins ya. Grafik sinsnya di sini nilai sudutnya tadi 0. Kemudian min setengah akar 3, min setengah akar 2, min setengah akar 3, kemudian paling rendah itu min 1. Kuadran 4. Ini kuadran 4 itu dari 270 derajat sampai 360 derajat. Di sini masih nilainya negatif karena di bawah sumbu X. Namun polanya masih tetap sama. Dari min 1, kemudian min setengah akar 3, min setengah akar 2, min setengah, lalu 0. Itu dalam satu putaran sinus. Kemudian yang kosinus itu dimulai dari 1, 0 derajat itu nilainya 1. Lalu turun di sini cos. Untuk kuadran pertama
itu dimulai dari 1, kemudian setengah akar 3, kemudian setengah akar 2, setengah, kemudian 0. Sin 90 itu 0. Jadi kebalikannya apa? Kebalikannya cos ya. Kalau cos 0 derajat itu 1 sin. Tadi kebalikannya sin ya. Berarti sin 0 derajat itu 0. Nah, kalau sin itu dimulai dari 0, kalau cos dimulai dari 1. Oke, bisa dipahami ya. Lalu untuk kuadran 2 di sini nilai sudutnya kosinus itu negatif. Kenapa? Karena nih, kuadran 2 itu 90 derajat sampai 180 derajat itu di bawah sumbu X grafiknya. Grafiknya itu di bawah sumbu X. Jadinya negatif nilainya. Min setengah, kemudian min setengah akar 2, min setengah akar 3, min 1. Sampai terendahnya itu min 1. Lalu kuadran 3 di sini udah mulai naik tetapi masih di bawah sumbu X. Sehingga nilainya kalau kita urutkan pada kuadran 3, sudut istimewa kuadran 3 itu min setengah akar 3, min setengah akar 2, min setengah, kemudian 0. Di sini 270 derajat itu 0 untuk cos ya. Lalu di kuadran 4, nah kuadran 4 itu dari 270 derajat sampai 360 derajat. Ini nilai sudutnya positif, yaitu setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kita sesuaikan sudut istimewa pada kuadran 4-nya. Nah, kemudian yang tangen bagaimana? Nah, menentukan nilai tangen itu diperoleh dari sin per cos. Jadi nilai tangen 0 derajat itu berarti sin 0 derajat per cos 0 derajat. 0 per 1 itu 0. Kemudian seterusnya ya, untuk tangen 30 derajat di sini berarti sin per cos setengah per setengah akar 3. 1 per akar 3, tetapi dirasionalkan kita peroleh sepertiga akar 3 dan seterusnya. Di sini tangen 90 derajat. Tangen 90 derajat itu berarti 1 per 0. 1 per 0 itu tidak terdefinisi. Kita tulis TD. Lalu ini juga min 1 per 0 itu juga tidak terdefinisi. Oke, kalian sudah paham ya tentang sudut-sudut istimewa. Karena ini kita akan pakai terus selama kita belajar persamaan trigonometri. Oke, kita lanjut ke persamaan trigonometrinya. Nah, persamaan trigonometri yang akan kita pelajari di sini ada 3. Yang pertama persamaan trigonometri sinus, yang kedua persamaan trigonometri kosinus, dan yang ketiga persamaan trigonometri tangen. Nah, masing-masing juga ada 3 bentuk nih. Bentuk yang pertama sin X sama dengan sin alfa. Bentuk yang kedua, sin X sama dengan A. Yang ketiga, sin kuadrat X. Begitu juga untuk yang kosinus dan tangennya. Kita akan pelajari satu per satu. Pastikan kalian simak, jangan di skip videonya, karena ini sangat penting sekali. Oke, kita ke persamaan trigonometri sinus terlebih dahulu. Nah, kita tahu untuk bentuk sinus itu ada 3. Yang pertama sin X sama dengan sin alfa. Yang kedua sin X sama dengan A. Dan yang ketiga sin kuadrat X. Kita bahas satu persatu ya. Untuk bentuk sin X sama dengan sin alfa itu apa artinya? Artinya kita akan menentukan besar sudut X sehingga memenuhi persamaan sin X sama dengan sin alfa. Untuk bentuk sin X sama dengan A juga sama. Tetapi di sini kita perlu mencari alfanya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Nanti kita akan pelajari. Nah, untuk menentukan himpunan sudut
X yang memenuhi persamaan trigonometri bentuk sinus itu ada dua cara yang kalian harus dikerjakan semuanya. Dua langkah ini harus kalian kerjakan semuanya. Langkah yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Langkah yang kedua, X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Ini jika sudutnya dalam bentuk derajat. Nah, kalau sudutnya dalam bentuk pi, kita akan mengubah dulu. 180 derajat itu sama dengan pi. Sehingga kalau 360 derajat itu menjadi 2pi. Itu kalau sudutnya dalam bentuk pi, maka rumusnya ini. Oke, Ibu kasih catatan di sini. Pi itu 180 derajat. Kalau 2pi berarti 2 kali 180 derajat berapa? 360 derajat. Nah, kalau 2/3 pi, bagaimana? Ya, 2/3 kali 180 derajat berapa? 180 bagi 3 itu 60 kali 2, 120 derajat. Oke, berarti 120 derajat ini adalah 2/3 pi. Kalau 2pi itu 360 derajat. Oke, untuk mengubah ke pi kalian sudah paham ya. Nah, kita akan lanjutkan ke contoh. Nih, contoh yang pertama untuk bentuk sin X sama dengan sin alfa. Soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan sin 50 derajat. Untuk 0 derajat itu kurang dari sama dengan X dan X itu kurang dari sama dengan 360 derajat. Berarti nilainya sudutnya itu di antara 0 derajat sampai 360 derajat aja. Oke, kita langsung saja. Kita tulis dulu ya soalnya. Sini soalnya adalah sin X sama dengan sin 50 derajat. Nah, kita tahu alfanya di sini berapa? Alfanya adalah 50 derajat. Ini adalah alfa. Oke. Ini alfanya 50 derajat. Nah, lalu kita akan mencari himpunan penyelesaiannya. Kita akan mencari X dengan dua langkah pada sinus. Langkah yang pertama yaitu apa? Langkah yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Oke, itu adalah langkah yang pertama. Oke. Lalu, alfanya kita masukkan di sini. Alfanya adalah 50 derajat. Berarti X sama dengan 50 derajat plus K kali 360 derajat. Oh iya, tadi belum saya sampaikan ya. Untuk K itu dimulai dari 0. K itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai nanti tidak ada yang tidak memenuhi, berarti kita cukup sampai di K itu saja. Nah, kalau sudah kita dapatkan X sama dengan 50 derajat plus K kali 360 derajat, kita mulai masukkan K-nya. Kita tuliskan untuk K sama dengan 0, maka X-nya berapa? X-nya 50 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Berapa ini?
Ya, 50 derajat. Apakah 50 derajat itu di antara 0 derajat sampai 360 derajat? Iya. Berarti 50 derajat ini kita tulis M alias memenuhi. Lalu untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1, X-nya berapa? X-nya berarti ini kita ganti K-nya. 50 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Berapa? 50 ditambah 360 derajat. 410 derajat. Nah, 410 derajat itu melebihi batas. Batasnya itu hanya sampai 360 derajat. Sehingga untuk K sama dengan 1 kita tulis TM alias tidak memenuhi. Nah, kalau sudah seperti ini kita ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu X sama dengan apa? 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Oke, ini langkah yang kedua. Kemudian kita masukkan alfanya. X sama dengan 180 derajat min alfanya itu 50. Berarti 50 derajat plus K kali 360 derajat. Berapa 180 itu dikurangi 50 derajat? X-nya adalah 130 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, kita akan memasukkan K-nya untuk K sama dengan 0. Maka nilai X-nya adalah 130 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. 130 derajat. 130 derajat itu benar di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Sehingga 130 derajat ini adalah memenuhi. Lalu untuk K-nya sama dengan 1. Kita coba masukkan. X-nya berapa? X-nya 130 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. 130 tambah 360 itu 490. Nah, 490 derajat ini tidak memenuhi. Jadi, di sini ya. Jadi, kalau ibu lebih suka pakai ini, lambang titik 3 ini adalah bacanya jadi. Jadi, himpunan penyelesaian kita singkat menjadi HP. HP-nya berapa? Nah, yang memenuhi tadi HP-nya yang pertama itu ini 50 derajat. Yang kedua 130 derajat memenuhi. Yang tidak memenuhi ya jangan ditulis. Nah, berarti HP-nya 50 derajat, 130 derajat. Ini harus kalian tulis dengan berurutan. Dari yang paling kecil. Yang paling kecil berapa? 50 ya, tulis 50. Oke? Sudah paham ya untuk bentuk sin X sama dengan sin alfa. Berarti alfanya ini kita masukkan.
Alfanya ini di sini langsung sudah ada, sudah diketahui 50, berarti kita langsung masukkan ke langkah pertama dan langkah kedua. Lalu kita temukan HP-nya. Kemudian untuk bentuk sin X sama dengan A. Nah, ini berbeda bentuknya. Tadi di ruas kanan di sini ada tulisannya sin ya. Tetapi yang ini enggak. Bagaimana caranya? Nah, oke. Kita tulis dulu soalnya. Sin 2X sama dengan sepertiga setengah akar 3. Setengah akar 3. Nah, ini di antara 0 sampai 2pi. 2pi ini berarti 360 derajat. Nah, di sini tidak ada sinnya. Bagaimana? Nah, ini adalah nilai sin. Sin berapa yang nilainya itu setengah akar 3. Kembali lagi tadi ke sudut istimewanya. Nah, di sudut istimewa kita bisa melihat untuk sin yang nilainya setengah akar 3 itu adalah sin 60 derajat. Oke, saya tulis dulu. Sin 2x sama dengan saya kasih warna yang berbeda. Sin 60 derajat. Kok bisa di sini? Karena sin 60 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3. Catatan di sini sin 60 derajat itu nilainya setengah akar 3. Lah, ini dalam bentuk pi. Kalau dalam bentuk pi bagaimana? Ya kita ubah. Alfanya berapa di sini? Alfanya itu 60. Nah, 60 derajat itu berapa pi? Nah, 60 derajat itu sama dengan sepertiga pi. Sepertiga pi. Pi itu kan 180 derajat. 180 dibagi 3 itu 60. Sehingga saya tuliskan sin 2x sama dengan sin. Nah, di sini saya kasih warna yang berbeda. Sepertiga pi. Yang kita pakai karena di sini permintaannya itu batasnya sampai dari 0 sampai 2pi, maka yang kita pakai itu yang ini alfanya. Ini sebagai alfanya. Oke, kita ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama pada sin, kita masih membahas tentang sin ya. X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Ini udah menjadi rumusnya. Rumus untuk langkah yang pertama. Kita masukkan alfanya sepertiga pi menjadi X sama dengan sepertiga pi plus K kali 360 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, sebentar, apakah ada yang kurang di sini? Nah, ingat, di sini ada 2. Ada 2x. Pada soalnya itu ada 2x di sini. Jadi, di sini tetap harus kita tulis 2x. Begitu. Tidak boleh hanya kita tulis x saja, tetapi 2x-nya harus kita tulis juga. Kalau di sini 4x, ya kita di sini tulis 4x. 3x ya di sini 3x. Begitu, paham ya? Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana?
Kalau sudah seperti ini, nah kita ingat kembali ya, karena di sini batasnya pi, maka 360 derajatnya ini kita ganti menjadi 2 pi. Ini kita ganti menjadi 2 pi. K kali 2 pi. Nah, agar bentuknya itu nanti kita mudah dalam mencari X-nya, di sini kan ada 2X ya. 2X, sehingga kita bagi 2 semuanya. Kita bagi 2 menjadi 2X dibagi 2 itu tinggal X saja. 1/3 dibagi 2 itu sama saja dengan 1/3 kali 2. 1/6 pi. Kemudian K kali 2 pi dibagi 2 tinggal K kali pi. Oke, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung memasukkan nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, nilai X-nya adalah 1/6 pi tambah 0. 0 aja ya, langsung ya. K itu 0, berarti 0 kali pi itu 0. Sama dengan 1/6 pi. Untuk K sama dengan 1, X-nya berapa? X-nya adalah 1/6 pi ditambah 1 kali pi, itu pi. Kemudian ini kita samakan penyebutnya menjadi 6. Yang depan kan sudah 6, kita tulis 1 ditambah, karena ini tambah di sini agar penyebutnya jadi 6, berarti pembilangnya itu kita kalikan 6 juga. 1 ditambah 6 pi sama dengan 1 tambah 6 itu 7/6 pi. Oke, di sini masih memenuhi ya, karena batasnya sampai 2 pi. Kita tulis dulu yang pertama ini tadi memenuhi. Yang kedua di sini juga memenuhi. Kemudian K sama dengan 2. Kalau K sama dengan 2, X-nya berapa? 1/6 pi ditambah K-nya 2, berarti 2 pi. Kita samakan penyebutnya juga menjadi 6. Yang depan pembilangnya 1 ditambah yang belakang 6 kali 2, 12 pi. 1 tambah 12 itu 13/6 pi. 13 dibagi 6 itu dapat 2 lebih. Syaratnya kan harus 2 pi batasnya, berarti dia melampaui batas sehingga tidak memenuhi. Oke, kemudian kita ke langkah yang kedua. Tadi ini langkah yang pertama. Kita ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua untuk sinus X sama dengan 180 derajat min alfa. Tapi karena di sini penulisannya soal itu pi, maka 180 derajatnya akan kita tulis menjadi pi. Pi min alfa ditambah K kali 2 pi. Oke, ini rumusnya untuk langkah yang kedua. Oke, nah di sini tetap 2x ya. 2x karena soalnya di sini 2x, sehingga di sini
2x. 2x sama dengan alfanya itu sepertiga pi min sepertiga pi ditambah k kali 2 pi. Oke, biar yang depan ini tinggal x saja, berarti kita bagi 2. Nah, kita bagi 2 semuanya. Jadi 2x dibagi 2 tinggal x. Yang ini berapa ini? Pi dikurangi sepertiga pi itu berapa? 3/3 dikurangi sepertiga. Berarti 2/3. Nah, 2/3 pi ini kalau dibagi 2 menjadi 2/3 kali 2. Menjadi berapa? 2/3 dikali 1/2. Tinggal 1/3 pi. Oke. Paham ya? Ini orek-orekannya di sini ya. Orek-oreknya gini. Ini kan 3/3 pi dikurangi sepertiga pi itu 2/3 pi. Nah, 2/3 pi ini kalau dibagi 2 berarti 2/3 pi dikali 1/2. Nah, 2-nya kita coret. Tinggal 1/3 pi. Oke, bisa kalian pahami ya? Kenapa kita menuliskan langsung di sini 1/3 pi? Oke. Lalu yang belakang di sini plus k kali 2 pi dibagi 2 tinggal plus k pi. Oke, kemudian kita masukkan untuk k sama dengan 0. X-nya berapa? X-nya adalah 1/3 pi tambah 0. Karena k-nya 0 di sini, sehingga hasilnya 1/3 pi. Lalu untuk k-nya sama dengan 1. X sama dengan 1/3 pi ditambah pi. Nah, k-nya 1 kan. Kita samakan penyebutnya di sini menjadi 3. 1 ditambah 3 pi. 4/3 pi. 1/3 pi itu memenuhi enggak? Memenuhi. Kemudian 4/3 pi memenuhi. Lalu kita coba k-nya sama dengan 2. X sama dengan 1/3 pi ditambah 2 pi. Nah, ini juga kita samakan penyebutnya menjadi 3. Yang depan 1 tambah 3 kali 2 itu 6 pi. 1 tambah 6, 7/3 pi. 7/3 itu sudah lebih dari 2 pi, sehingga tidak memenuhi. Lalu HP-nya berapa? HP-nya yang kita tulis. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama dari yang paling kecil dulu, 1/6 pi. Terus 1/3 pi dari yang paling kecil ya, kita urutkan 1/3 pi. Lalu 7/6 pi. Lalu yang memenuhi lagi 4/3 pi.
Oke, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi untuk bentuk sin X sama dengan A, kita harus mengubah dulu A-nya ini menjadi sin alfa. Barulah alfanya kita gunakan. Oke, bisa kalian pahami ya? Lanjut ke bentuk yang ketiga. Nah, untuk bentuk yang ketiga ini yaitu bentuk sin kuadrat X. Kita akan menentukan himpunan penyelesaian sudut X sehingga memenuhi persamaan sin kuadrat X. Langkahnya bagaimana? Yang pertama, kita buat pemisalan. Pemisalannya apa? Karena di situ sin kuadrat X, berarti pemisalannya adalah sin X sama dengan P. Kalau di sini bentuknya sin kuadrat 3X, berarti permisalannya apa? Ya, permisalannya sin 3X sama dengan P, begitu. Kalau sin kuadrat X itu sin X sama dengan P, kalau di sini ada 3-nya berarti sin 3X sama dengan P, gitu. Lalu permisalan itu kita akan mengganti pada soalnya. Nah, soal yang bentuknya sin kuadrat X itu kita ganti menjadi P kuadrat. Tergantung soalnya juga. Nah, soalnya bentar lagi kita pelajari. Nah, setelah itu kita cari faktornya. Akan diperoleh beberapa nilai P. P1, P2 gitu. Nah, dari P1 dan P2 yang kita peroleh dari pemfaktorannya, kita akan cari himpunan penyelesaiannya dengan langkah 1 dan 2 pada masing-masing P. Yaitu langkah yang tadi. Langkah pertama itu X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Langkah yang kedua X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Itu untuk rumus yang sinus. Nanti untuk kosinus dan tangannya beda lagi. Oke, kita ke contoh untuk bentuk sin kuadrat X. Nah, soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin kuadrat X min sin X min 2 sama dengan 0. Untuk X-nya itu di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, kita misalkan dulu ya di sini. Misal apa permisalannya? Karena di sini sin kuadrat X dan min sin X, maka yang kita misalkan adalah sin X. Sin X sama dengan P. Lalu soalnya kita ubah menjadi apa? Sin kuadrat X berarti P kuadrat. Di situ min sin X berarti min P min 2 sama dengan 0. Nah, lalu kita faktorkan. Ini kita faktorkan. Oke, pemfaktorannya seperti memfaktorkan persamaan kuadrat. Karena di sini P kuadrat min P min 2, ada 2 faktor di sini. P berapa? P min 2 dan P plus 1. Nah, kenapa P min 2 dan P per 1? Karena kalau dikalikan itu ketemunya P kuadrat min P min 2 sama dengan 0. Jadi ada 2P di sini. P sama dengan 2 atau P sama dengan min 1. Lalu P
P ini akan kita cari satu persatu himpunan penyelesaian X-nya. Yang pertama, untuk P sama dengan 2 dulu ya. Untuk P sama dengan 2. Berarti, tadi kita permisalannya sin X sama dengan P. Nah, sin X itu sama dengan P. Tadi permisalannya ini. Sehingga P-nya kita ganti 2. Sin X sama dengan 2. Nah, nilai sin sudut istimewa berapa yang hasilnya itu 2? Berapa? Tidak ada. Jadi, untuk sin X sama dengan 2, ini tidak memenuhi. Nah, kita tulis di sini, tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena seperti yang kalian lihat tadi pada grafik sin X itu nilai yang paling tinggi itu 1 dan nilai yang paling rendah itu min 1. Sehingga kita tuliskan di sini batasnya. X-nya untuk sin X-nya itu di antara min 1 sampai 1. Tidak ada sin X itu sama dengan 2. Gitu, jadi tidak memenuhi. Oke, bisa dipahami ya. Kalau misal di sini sin X sama dengan 3 bagaimana? Ya sama aja, tidak ada nilai sin X yang hasilnya itu 3. Berarti tidak memenuhi. Kenapa? Alasannya ini. Karena sin X itu nilai terendahnya min 1 dan tertingginya 1. Oke, kalian paham ya? Lalu yang kedua. Untuk P sama dengan min 1. Berarti sin X sama dengan min 1. Langsung ya. Sin X sama dengan min 1. Nah, nilai sin X berapa yang hasilnya itu min 1? Sin alfa berapa alfanya? Kita ke sudut istimewa. Nah, untuk sin yang nilainya min 1 itu adalah sin berapa? 270 derajat. Pasti ini di kuadran 4 ya, atau 3. Min 1 itu di 270 derajat. Kita tulis di sini sin 270 derajat. Nah, berarti alfanya itu adalah 270 derajat. Lalu kita masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama untuk sinus itu adalah X sama dengan alfa plus, di sini pakainya derajat. Oke, alfa plus K kali 360 derajat. Ini. Sehingga alfanya kita masukkan ke sini, X sama dengan 270 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, X-nya adalah 270 derajat plus 0. Berapa? 270 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, X-nya berapa?
X-nya 270 derajat plus 360 derajat. Berapa ini? 630 derajat. Nah, syaratnya itu hanya di antara 0 sampai 360. Berarti yang pertama ini untuk K sama dengan 0 itu memenuhi. Tapi untuk K sama dengan 1, 630 ini tidak memenuhi. Baik, kalau begitu kita ke langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua untuk sinus adalah X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Ini rumus langkah yang kedua. Oke, alfanya kita masukkan sini. X sama dengan 180 derajat min alfanya 270 derajat plus K kali 360 derajat. X-nya sama dengan 180 min 270 derajat itu hasilnya min 90 derajat plus K kali 360 derajat. Boleh ini min? Boleh. Nah, kalau sudah begini kita masukkan untuk K sama dengan 0. X-nya sama dengan min 90 derajat plus 0 berapa? Min 90 derajat. Nah, karena ini sudutnya negatif berarti tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Kita coba ke K yang sama dengan 1. X-nya berapa? X-nya min 90 derajat plus 1 kali 360 derajat itu 360 derajat. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 270 derajat. Ternyata ini memenuhi. Coba lagi ke K sama dengan 2. Nilai X-nya adalah min 90 derajat. Nah, 360 kali 2 itu 720 derajat. Berapa? Hasilnya adalah 630 derajat. Tidak memenuhi. Jadi HP-nya adalah tadi yang memenuhi 270 derajat dan 270 derajat. Nah, kalau ada dua seperti ini, kita cukup menuliskan satu saja. Oke, seperti itu. Untuk bentuk sin kuadrat X itu kita buat permisalan terlebih dahulu. Permisalannya apa? Di situ sin, ya sin. Permisalannya sin X sama dengan P. Kalau misal X-nya itu di depannya ada angkanya 4X atau 3X atau lainnya, itu berarti sin 5X atau sin 3X sama dengan P. Begitu ya. Lalu kita cari satu per satu untuk P sama dengan 2 dan juga untuk P sama dengan 1. Untuk P sama dengan 1 ini dari faktornya. Untuk P sama dengan 2 kita cari. Kita ingat di sini P sama dengan 2 itu tidak memenuhi. Kenapa? Karena grafik sin X itu paling tinggi nilainya itu 1 dan paling rendah itu min 1 untuk nilai sudutnya. Jadi tidak ada 2 sehingga sin X sama dengan 2 itu tidak memenuhi. Begitu. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Nah, untuk pembahasan yang kos dan tangen itu ada di video selanjutnya.
Tetap semangat belajar matematikanya. Nah, jika ada pertanyaan atau yang belum kalian pahami, boleh bisa menghubungi Ibu melalui WhatsApp. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.